Iya, aku dibuka dulu record. format. Direkam dulu. Oh, udah siap. Terima kasih Mbak Dinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini akan diadakan presentasi lanjutan untuk kelompok 3 mata kuliah epidemiologi gizi. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan kelompok 3 bisa dimulai. Terima kasih Mbak Dinda. Boleh apa sudah terlihat untuk share screen-nya, teman-teman? Sudah, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang gangguan akibat kurang yodium. Untuk teman-teman yang ada di kelompok 3 di sini, yang pertama ada Mbak Jihan, yang kedua ada Mbak Nisa, yang ketiga ada Mbak Nina Ngasti, yang keempat ada Mbak Helvi, yang kelima ada saya sendiri, Feden Stefani, yang keenam ada Mbak Tri Wahyuni, yang ketujuh ada Mbak Siti Zahra, yang kedelapan ada Mbak Asma Karima, yang kesembilan ada Mbak Atika Rahma, dan yang terakhir ada Mbak Vanessa Yuda. Untuk selanjutnya saya ke Mbak Helvi. Untuk Mbak Helvi, dipersilahkan. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kami dari kelompok 3 presentasikan mengenai GAKI. Adapun outline kami pada hari ini yaitu definisi, epidemiologi, kemudian dampak GAKI, spektrum GAKI, sumber yodium, indikator GAKI, faktor resiko, dan penanganan. Next. Saya akan memulai pada bagian definisi dan epidemiologi. Jadi, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI atau Iodine Deficiency Disorder atau IDD adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana defisiensi yodium ini akan terjadi jika asupan yodium tidak adekuat sesuai dengan rekomendasi asupan yodium harian, di mana kita ketahui bersama bahwa yodium adalah salah satu dari mineral mikro, bahan alami yang ada di dalam tanah dan air. Next. Next, Mas Fadil. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan rekomendasi asupan yodium harian oleh UNICEF, ICCIDD, dan WHO. Pada kelompok umur anak prasekolah 0 sampai 59 bulan, asupan rekomendasi yodium harian yaitu sebanyak 90 mikrogram per hari. Pada kelompok umur anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun, rekomendasi asupan yodium harian sebanyak 120 mikrogram per hari. Pada kelompok umur usia remaja di atas 12 tahun dan dewasa, rekomendasi asupan yodium harian 150 mikrogram per hari. Pada kelompok umur wanita hamil dan menyusui, rekomendasi asupan yodium harian sebanyak 250 mikrogram per hari. Dari semua kelompok umur yang telah disebutkan tadi, ternyata ada 2 kelompok yang paling rentan terhadap GAKI. Yang pertama yaitu kelompok wanita usia subur dan kelompok neonatus dan bayi di bawah usia 6 bulan. Kelompok rentan ini merupakan kelompok produktif yang kedepannya akan banyak berkontribusi dalam masyarakat. Apabila mereka mengalami gangguan, akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Next. Gambar ini memberikan kepada kita informasi besaran masalah iodium di berbagai negara pada anak usia sekolah tahun 2011.
memiliki masalah kesehatan di 32 negara di dunia. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa Indonesia sendiri berada pada kategori iodine-induced hyperthyroidism. Pada tahun 2003, terdapat 1,9 miliar penduduk dunia mengalami, termasuk juga diantaranya 285 juta anak mempunyai asupan yodium yang tidak adekuat. WHO memperkirakan pada tahun 2007, jumlah penduduk dunia yang masih menderita kekurangan yodium adalah 2 miliar jiwa, dan 30% di antaranya merupakan anak-anak yang masih sekolah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Atika. Silahkan Mbak Atika. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Berikut adalah bisa dilihat pada tabel bahwa ada angka dan proporsi defisiensi yodium pada anak usia sekolah dengan konsentrasi yodium urin kurang dari 100 mikrogram per liter. Dalam ini datanya dalam berupa data yang dilakukan pada tahun 2003, 2007, dan 2011. Nah, sejak tahun 2003, WHO dan beberapa organisasi di dunia melakukan intervensi program dan hasilnya berefek pada banyak negara yang berhasil mengoptimalkan asupan yodium. Resiko kekurangan yodium pada anak sekolah juga berkurang sebanyak 5%, dan terus berkurang sampai tahun 2011. Bisa dilihat pada tabel, kebanyakan dari negara-negara yang diberikan intervensi pada anak sekolah terjadi penurunan jumlah yang terkena defisiensi yodium, seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di Indonesia sendiri, sesuai survei yang dipublikasikan oleh WHO tahun 2001, prevalensi total goiter rate atau TGR nasional mencapai 9,8 dan sebanyak 17 penduduk juta tinggal di area dengan angka TGR melebihi 20%. Nah, daerah tersebut bisa dilihat pada gambar yang berwarna merah di sini, yaitu daerahnya daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Kemudian tahun 2003 dilakukan lagi survei nasional yang dibiayai melalui proyek IP Gaki untuk mengetahui dampak dari intervensi program penanggulangan Gaki di Indonesia. Dari hasil survei tersebut diketahui secara umum bahwa TGR pada anak sekolah masih berkisar 11,1%, masih sedang. Kemudian survei nasional evaluasi IPGAKI ini menunjukkan bahwa 35,8% kabupaten adalah endemik ringan, 13,1% kabupaten endemik sedang, dan 8,2 kabupaten endemik berat. Gondok dikatakan endemis apabila lebih dari 5% penduduk atau anak sekolah berusia 6-12 tahun menderita gondok. Persebarannya bisa dilihat di gambar ini. Yang cenderung TGR-nya lebih besar terjadi di daerah dengan berwarna merah, yang sedang yang berwarna kuning. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Atika. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikut ini saya akan membahas mengenai dampak gangguan akibat kekurangan yodium. Seperti kita ketahui bahwa yodium dibutuhkan untuk mensintesis hormon tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Nah, hormon tiroid ini berperan penting dalam beberapa proses fisiologis tubuh. Salah satunya adalah meregulasi basal metabolic rate. Selain itu, hormon tiroid juga berperan dalam metabolisme baik karbohidrat, protein, maupun lemak. Dan hormon tiroid juga berefek pada sistem saraf simpatis, serta sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, yaitu pada hormon pertumbuhan melalui growth hormone dan insulin growth factor 1. Nah, ketika asupan yodium di bawah
asupan normal, maka kelenjar tiroid tidak akan bisa memproduksi hormon tiroid, sehingga mengakibatkan kadar hormon tiroid dalam darah akan menjadi rendah, yang akibatnya akan bermanifestasi sebagai GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Slide. Nah, untuk dampak dari GAKI itu sendiri, spektrumnya cukup luas, yaitu dapat mengenai semua tingkatan umur, dari fetus sampai usia dewasa. Nah, akibat yang ditimbulkan terjadi apabila kekurangan hormon tiroid dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, akibat yang ditimbulkan itu berupa adanya penurunan kapasitas intelektual maupun adanya kekurangan fisik seperti kreatinisme, kemudian juga adanya pembesaran di area leher atau gondok yang kita kenal dengan gondok, atau bisa juga terjadi gangguan mental atau terjadinya retardasi mental. Nah, untuk GAKI sendiri saat ini yang kita ketahui kan paling banyak muncul itu tadi ya ada benjolan di leher atau kita kenal dengan istilah gondok, padahal itu hanya salah satu efek dari GAKI itu sendiri. Sedangkan efek lainnya yang tidak terekspos yaitu salah satunya adalah kerusakan otak yang juga dapat diketahui dengan adanya kesulitan belajar di mana terjadinya proses penurunan dalam belajar dan prestasi belajar. Slide. Nah, untuk dampak GAKI itu sendiri di sini dikelompokkan berdasarkan usia dan dampaknya. Yang pertama adalah bisa mengenai semua umur, yaitu dampak yang ditimbulkan bisa berupa goiter atau tadi pembesaran di leher, kemudian ada hipotiroidisme sedang sampai berat, kemudian meningkatkan kerentanan terhadap radiasi nuklir. Kemudian pada kelompok fetus dapat kita ketahui dampaknya bisa berupa aborsi, kemudian mati dalam kandungan, anomali kongenital maupun mortalitas perinatal. Untuk kelompok umur neonatus bisa berupa dampak yaitu mortalitas bayi atau kreatin endemis. Untuk anak dan remaja bisa dampak yang ditimbulkan yaitu kelainan fungsi mental atau penundaan perkembangan fisik. Sedangkan untuk dewasa bisa diketahui dengan gangguan fungsi mental, hipotiroidisme, kelainan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi. Slide. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa spektrum GAKI kan sangat luas dan yang terlihat itu dia fenomena seperti gunung es atau ice fenomena, dan yang paling sering muncul itu berupa adanya goiter atau tadi pembengkakan di area leher atau adanya kretinisme. Padahal di bawah tersebut juga banyak dampak-dampak lain yang belum banyak diketahui oleh masyarakat awam, yaitu seperti adanya gangguan fungsi mental, aborsi akibat kekurangan yodium, kemudian hipotiroidisme, kelainan peningkatan mortalitas perinatal, atau kongenital abnormal, atau retardasi mental. Slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang sumber yodium. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa konsentrasi iodida dalam makanan itu sangat bervariasi karena variabel dari konsentrasi dan jumlah elemen tanah dan juga sifat pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman tersebut bervariasi. Adapun di sini sumber-sumber yodium diantaranya garam yodium, kemudian ada dari bahan makanan laut atau seafood ya, dari ikan air laut maupun ikan air tawar. Kemudian ada makanan yang tinggi protein seperti susu, yogurt, telur, dan juga daging. Kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada roti dan juga produk sereal. Terdapat juga di dalam tanaman, hewan, air, dan juga dalam jumlah yang bervariasi tergantung dari kondisi tanah seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di tabel pada layar yang terlihat, di situ terdapat kandungan beberapa iodin pada bahan makanan, dan yang tertinggi situ pada bahan makanan laut yaitu seafood, ikan kod sejumlah 99 mikrogram, dan dilanjutkan juga dengan bahan makanan laut lainnya yaitu udang dan juga ada di situ rumput laut. Jadi rumput laut juga yang paling tinggi, tadi rumput laut yang paling tinggi, kemudian disambung dengan ikan kod, dan juga selanjutnya ada udang dan bahan makanan lainnya. Next slide. Ya,
Jadi untuk sumber untuk iodin yang secara regional, di sini kalau iodin secara alami itu terdapat pada tanah dan juga laut. Jadi banyak kandungan yang bervariasi di dalam tanah dan juga dengan jumlahnya yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri sumber iodin utama itu berasal dari fortifikasi dari garam dan juga ikan laut. Kemudian dalam bentuk makanan, untuk produk beberapa bahan makanan, iodin itu terdapat pada produk ya seperti garam natrium dan juga kalium. Kemudian ada yodium anorganik. Yodium anorganik ini sebenarnya seperti yodium yang dienkapsulasi ya, atau kita sebut juga dengan kalium iodat, dan merupakan memang salah satu zat yang harus ada di dalam garam yodium. Kemudian iodat dan juga iodin. Kemudian iodin di dalam tubuh ini dalam bentuk iodida lebih mudah diserap di lambung dan juga di usus. Nah, kemudian iodin di dalam darah. Nah, di sini iodin dalam darah ini dia berbentuk seperti iodium bebas dan juga ada iodium yang terikat. Dan terikat ini adalah dengan protein atau disebut juga dengan protein bond iodin atau PBI. Next slide. Ya. Untuk mengetahui besar dan ukuran kelenjar gondok atau kita sebut juga dengan goiter, dinilai dengan metode palpasi atau perabaan. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat pada layar sudah ada gambar cara palpasi untuk mendeteksi adanya gondok ya. Di sini saya mungkin menjelaskan sedikit bahwa pada kelenjar tiroid kita itu terdiri atas dua lobus yang dihubungkan oleh istimus. Jadi ukuran istimus itu bervariasi, namun rata-rata lebarnya adalah 2 cm. Nah, pada pemeriksaan atau screening awal dari kelenjar tiroid ini, bahwa untuk screeningnya sendiri dilakukan secara rutin boleh pada pasien, dan umumnya pemeriksaannya itu melalui leher ya dengan perabaan. Nah, kemudian di sini pasien boleh dibekali dengan air supaya nanti bisa merefleksikan atau bisa memberikan perabaan yang lebih jelas di bagian leher. Nah, di sini untuk pasien yang diinstruksikan untuk perabaan terhadap goiter ini, yang pertama pasien disuruh untuk meminum air sedikit, kemudian menelan ludah. Selanjutnya pemeriksa berada pada posisi di belakang dan di samping pasien. Selanjutnya diidentifikasi terlebih dahulu dari kelenjar tiroidnya. Nah, selanjutnya dilakukan palpasi atau perabaan. Nah, di sini palpasi dilakukan secara bimanual menggunakan 3 jari, diletakkan pada kedua sisi trakea dengan posisi jari telunjuk berada sejajar dengan kartilago tiroid. Kemudian saat pasien melakukan gerakan penelanan, lobus tersebut dirasakan dengan 3 jari tadi yang digunakan, apakah ada asimetri, tekstur, dan juga konsistensi tertentu, serta perkirakan ukuran masing-masing dari lobusnya. Nah, di sini untuk klasifikasi goiter dengan metode palpasi ada 3 derajatnya. Apabila diketahui yang pertama derajat 0 apabila gambarannya tidak terlihat dan tidak teraba dari palpasi tadi. Kemudian untuk derajat 1 menandakan bahwa teraba tapi tidak terlihat dan leher pada posisi normal. Kemudian untuk derajat 2, di sini gambarannya terlihat pembesaran di leher meskipun leher dalam posisi normal. Dan umumnya saat palpasi ini pasien disuruh diminta untuk sedikit mendongak supaya bisa terlihat leher pada saat palpasi. Next slide. Ya. Untuk indikator GAKI lainnya yaitu ada pemeriksaan urinary iodium excretion atau disebut dengan UEA.
Di sini kriteria epidemiologi dalam menaksir yodium berdasarkan median konsentrasi yodium urin pada anak usia sekolah. Di mana untuk median yodium urin ini sendiri apabila kurang dari 20 mikrogram per liter, di sini asupan yodiumnya dikatakan tidak cukup dan status yodiumnya adalah defisiensi yodium berat. Kemudian untuk median yodium urin apabila berada di 20 sampai 49 mikrogram per liter, di sini asupan yodiumnya dikatakan juga tidak cukup dengan status yodiumnya defisiensi yodium sedang. Kemudian untuk median yodium urin di kisaran 50 sampai 99 mikrogram per liter, asupan yodium juga dikatakan tidak cukup dengan statusnya dikatakan adekuat dengan status yodium nutrisi yodium adekuat. Nah, di median 200 sampai 299 mikrogram per liter, di sini asupan yodium dikatakan lebih dari cukup dengan status yodiumnya adekuat untuk ibu hamil tapi lebih untuk populasi secara umum. Dan di atas atau sama dengan 300 mikrogram per liter dikatakan asupan yodiumnya berlebihan dan status yodiumnya adalah hipertiroidisme yang diinduksi yodium dan juga bisa dikatakan dengan penyakit tiroid autoimun. Next slide. Ya, next slide. Mas, belum berganti. Halo, Mas Fadian. Halo, Mas Fadian. Ya. Apakah slide-nya sudah berganti, teman-teman? Atau masih di tempat yang tadi? Belum, Mbak. Ya. Oke, Mas Fadian, boleh next slide? Ya. Sudah terlihat? Iya, sudah Mas. Mohon maaf ya, di rumah lagi down jaringan dari. Ya, tidak masalah. Ya, untuk penjelasan saya terkait sumber dan juga metode penentuan goiter sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan oleh rekan saya, Mas Fadian. Pada Mas Fadian dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor risiko gaki. Untuk faktor risiko gaki yang pertama adalah makan makanan yang menghambat penyerapan iodium atau yang bisa disebut makanan dengan goitrogen. Yang kedua adalah situasi patologis yang biasanya berasal dari dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah kandungan iodium pada tanah, air, dan tanaman. Selanjutnya yang keempat ada pengetahuan terkait iodium. Yang kelima, di sini ada asupan iodium yang kurang. Yang keenam, ada penggunaan racun ikan, pestisida, kontaminasi timbal, dan merkuri. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah terapi hormonal. Untuk faktor risiko gaki selanjutnya, di sini ada dari asupan makanan, di mana dari asupan makanan ini terdiri dari makanan dengan zat yang memiliki goitrogen. Yang kedua, makanan kaya iodium. Yang ketiga, kandungan iodium garam dapur. Untuk selanjutnya adalah pengetahuan gizi ibu. Dan yang ketiga, ada faktor alam, ada dari kandungan tanahnya juga, dan air. Dan yang keempat, ada program suplementasi iodium. Yang kelima, ada defisiensi zat gizi lainnya seperti vitamin A, selenium. Yang mana dari kelima faktor ini yaitu akan mempengaruhi asupan iodium yang ada di seseorang. Makanya nanti akan keluar status gakinya. Selain itu, faktor risiko gaki juga bisa datang dari kelainan kongenital dan gangguan metabolisme fungsi tiroid.
Untuk mengetahui status GAKI ini, biasanya ada beberapa metode. Di sini ada 3 metode yang biasanya dilakukan. Yang pertama ada secara sederhana seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada metode palpasi, dan yang kedua ada USG, dan yang ketiga ada UIA. Berikut merupakan mekanisme hipotiroid. Untuk yang pertama di sini seseorang akan mengalami defisit yodium, kemudian akan mengalami penurunan produksi hormon tiroid, dan selanjutnya akan ada peningkatan produksi TSH, dan akan adanya juga peningkatan selureti dan hiperplasia kelenjar tiroid, dan akan terjadi gondok atau goiter. Berikut merupakan gambaran seseorang yang mengidap gondok atau goiter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tri Wahyuni. Baik, terima kasih. Berikut adalah assessment of iodine status in population. Ada 3, yaitu pertama thyroid size, meliputi neck inspection and palpation and thyroid ultrasonography. Biasanya dilakukan pada anak-anak sekolah untuk mendeteksi dini terjadinya hipotiroid. Yang kedua, pemeriksaan tiroglobulin, yaitu serum tiroglobulin berkorelasi baik dengan tingkat keparahan defisiensi yodium yang diukur dengan IU. Yang ketiga, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone ini adalah konsentrasi serum TSG penentu hormon tiroid dalam darah, mencerminkan asupan yodium tidak terlalu sensitif pada orang dewasa, namun sangat sensitif pada bayi, menggambarkan perkembangan otak. Selanjutnya, berikut penanganan GAKI. Penanganan GAKI ada 2, di sini ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah suplementasi berupa distribusi kapsul minyak beriodium pada kecamatan endemik GAKI, berat maupun sedang, yaitu dengan TGR lebih dari 20%. Untuk yang jangka panjang, yang pertama ada fortifikasi. Fortifikasi meliputi iodisasi garam dan makanan. Strateginya untuk meningkatkan konsumsi garam beriodium, yaitu pertama penyediaan garam beriodium yang memenuhi SNI, yaitu lebih dari 30 ppm. Yang kedua, pengawasan mutu garam di tingkat produsen. Yang ketiga, pemantauan garam beriodium di tingkat distribusi dan pasar.